Vietnam kini menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan dunia. Jauh sebelumnya, Vietnam sempat belajar dari Indonesia, bahkan pernah meminjam beras pada era Orde Baru. Negara Vietnam di tahun-tahun 1989 sampai tahun 1990 meminjam beras sebanyak 100.000 ton kepada Indonesia. Namun beras mereka saat ini bisa surplus 5-6 juta ton tahun. Salah satu kuncinya mereka mengikuti sistem pertanian di Indonesia. Vietnam kini menjadi pengekspor beras terbesar di dunia bahkan mengalahkan Thailand. Sistem pertanian yang ditiru Vietnam dari Indonesia adalah sistem program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian. Dari ketiga cara itu, Vietnam lebih memfokuskan untuk terus mencetak sawah baru di negaranya. Cara tersebut dinilainya telah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa lalu. Sawah padi, pematangnya ditanami bunga, merupakan pola penanaman baru yang diterapkan di Vietnam. Kaum tani di sini menanam bermacam jenis bunga di pematang sawah padi untuk mengundang serangga yang bermanfaat untuk menghisap serbuk bunga dan melakukan reproduksi, turut membatasi hama, melindungi padi dan lingkungan, meningkatkan pendapatan di satu unit area tanah pertanian. Sistem pertanian ini disebut dengan sawah ekologis yang membantu meningkatkan hasil petani berkali lipat. Salam Agro Madear. Vietnam merupakan negara yang berhasil meningkatkan produksi beras bahkan menyalip Thailand berkat pertanian organik dengan sistem sawah ekologis. Sawah ekologis yang dimaksud di sini adalah menanam padi di sawah di mana pematang sawahnya ditanami berbagai jenis bunga. Saat bunga mekar, predator seperti tawon kemudian hidup dari serbuk sari dan madu dari tanaman yang berbunga. Tak hanya hidup dari nektar bunga di pematang sawah, mereka juga terbang mencari sarang serangga dan kemudian bertelur di dalam telur yang ada di sarang serangga. Tak lama setelah itu, jumlah serangga berkurang. Pencemaran air juga mempengaruhi kesehatan manusia. Tapi mereka telah menemukan cara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dengan menerapkan pertanian yang murah serta ramah lingkungan. Petani di Chanto menyebut bahwa model sawah ekologis ini tidak memakan banyak biaya dan membawa efek positif seperti lebih sedikit hama, persawahan juga jadi lebih indah. Model tersebut telah diterapkan sejak 2013. Di sawah dengan barisan bunga yang indah, membuat petani tidak lagi menggunakan pestisida selama budidaya hingga panen. Melalui beberapa musim penanaman, biaya produksi telah menurun sehingga pendapatan petani pun meningkat. Organik sawah ekologis ini karena mudah diterapkan dan menciptakan lingkungan yang indah. Kurangi jumlah wereng coklat dan penggulung daun dari 3-4 kali selama anakan berbunga hingga padi matang. Di masa mendatang, Provinsi Delta Mekong akan terus mempromosikan penerapan model pertanian organik ini demi kesejahteraan petani. Diberitakan oleh nongnyeep.vn, Nuya model sawah ekologis. Oleh karena itu, sekitar 30 haris bunga yang dipilih untuk ditanam terutama adalah krisan, bunga matahari, klon, marigold, dan lain-lain yang memiliki warna yang cerah dan menarik perhatian serangga. Tioan menambahkan bahwa untuk penerapan metode ini, selain manfaat ekonomi, juga membantu meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan, meningkatkan kesadaran untuk menghasilkan varietas beras yang bersih dan berkualitas tinggi. Secara khusus, penanaman bunga di pinggir sawah telah menarik dan memikat serangga bermanfaat secara signifikan, mengurangi jumlah hama, mengurangi jumlah penggunaan pestisida, melindungi seperti kupu-kupu, laba-laba, lebah untuk membunuh hama.
terutama tawon parasit yang merusak padi untuk menghisap nektar dan polen. Musuh alami menghancurkan hama sehingga melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Dari situ tercipta keseimbangan biologis di persawahan. Menurut sebuah laporan, model pertanian ini telah mengurangi biaya investasi dan hasil padi telah meningkat dari 9 menjadi 10 ton per hektar. Meningkatkan produksi beras setelah tahun 1975. Pemerintah meningkatkan investasi dalam pengendalian air dan irigasi serta mempromosikan intensifikasi pertanian padi melalui teknologi revolusi hijau, yang mengarah pada penerapan sistem tanam ganda dan 3 kali lipat secara luas. Akibatnya, luas areal padi meningkat dari 2,0 juta hektar pada akhir tahun 1970-an menjadi 4,3 juta hektar pada tahun 2016. Hasil panen musim hujan meningkat dari 2 ton hektar pada tahun 1975 menjadi 5,3 ton hektar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan luas dan hasil panen. Dari menjadi pengimpor beras pada tahun 1970-an dan 1980-an, Vietnam mengekspor 4,5 juta ton senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. 90% diantaranya diproduksi di Delta. Namun, fokus pada intensifikasi padi telah bergeser sejak tahun 2000 karena dampaknya terhadap penghidupan petani dan lingkungan menjadi nyata. Mengunci petani untuk memproduksi beras berkualitas rendah untuk ekspor belum memberikan hasil yang memadai, terutama karena permintaan telah bergeser ke arah beras berkualitas lebih tinggi dan pola makan yang lebih beragam. Penggunaan pupuk dan pestisida secara intensif telah menyebabkan polusi tanah dan udara serta berkurangnya suplai makanan liar. Selain itu, pengelolaan total hidrologi di delta berdampak besar pada aliran udara, proses sedimentasi, spesies akuatik, dan opsi penggunaan lahan. Sebagai tanggapan, pemerintah secara bertahap melonggarkan penyempurnaan penggunaan lahan padi dan sistem pertanian berbasis beras menjadi lebih beragam. Dengan peningkatan penggunaan lahan sawah untuk tanaman non-sawah, kebun, dan budidaya air tawar dan air payau. Kebijakan saat ini menjual beras berkualitas tinggi, penarikan beras daerah, diversifikasi sistem pertanian lebih lanjut, dan promosi pertanian agroekologis dan organik. Dalam melakukan budidaya padi sawah, terkadang sering ditemui berbagai kendala yakni serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Salah satu OPT yang sering menyerang tanaman padi sawah yaitu keongmas. Keongmas dapat menyerang tanaman padi mulai dari persemaian. Keberadaan keongmas di lahan sawah dapat diketahui dengan adanya telur berwarna merah muda dan adanya keongmas dengan berbagai ukuran dan warna. Keongmas merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya. Hal ini menyebabkan adanya bibit yang hilang di pertanaman. Bekas dari potongan daun dan batang yang diserang keongmas akan terlihat megambang di lahan sawah. Dalam melakukan pengendalian OPT padi sawah dapat dilakukan dengan berbagai upaya tapi sebaiknya lebih mengedepankan cara yang ramah lingkungan. Begitu pula halnya dengan pengendalian keongmas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu penerapan integrasi usaha tani padi sawah dengan ternak itik. Integrasi tanaman padi dengan ternak itik merupakan penerapan keterpaduan antara usaha tani padi sawah dengan ternak itik yang saling menguntungkan, lebih efisien dalam penggunaan sarana produksi. Beberapa keuntungan dalam melakukan pola integrasi tanaman dengan ternak yaitu efisiensi penggunaan input produksi, efisiensi penggunaan tenaga kerja, mengurangi resiko usaha, meningkatkan output, ramah lingkungan. Integrasi usaha tani padi sawah dengan ternak itik dapat dilakukan dengan cara melepas ternak itik anak itik ke dalam sawah pada saat usia pertanaman padi sawah berumur 14 hari setelah tanam. Hal ini juga dapat disesuaikan dari pertumbuhan tanaman padi. Adapun jumlah itik yang dilepaskan yaitu dengan jumlah yang proporsional yakni 20-30 ekor hektar. Ternak itik dilepas di sawah hingga terbentuknya bulir padi.
Ternak itik dilepas di sawah dapat dilakukan pada siang hari saja, selanjutnya pada sore hari digiring ke kandang untuk keamanan ternak itik. Manfaat keberadaan itik pada budidaya padi sawah yaitu berperan dalam penyiangan, berperan dalam pengendalian OPT, termasuk keongmas, berperan dalam pemupukan, berperan dalam penggemburan tanah, berperan dalam menstimulasi pertumbuhan tanaman padi. Sementara itu, lahan sawah beserta tanaman padi yang ada bermanfaat dalam pemeliharaan ternak itik, seperti penggunaan sumber alami sebagai makanan bagi ternak itik seperti gulma, serangga, penggunaan ruang yang tersisa di sawah sebagai habitat itik, penggunaan air yang ada di areal persawahan. Dengan adanya integrasi usaha tani padi sawah dengan ternak itik, maka mampu mengurangi serangan OPT keongmas, gulma, dan meningkatkan kadar hara tanah sawah melalui limbah kotoran ternak itik sehingga meningkatkan produksi padi. Sementara kontribusi tanaman padi kepada ternak itik yaitu sebagai tempat untuk menyediakan makanan itik dan pemeliharaan di siang hari. Sedangkan hama keongmas yang menjadi masalah bagi tanaman padi menjadi berkah bagi ternak itik. Di samping itu, setelah pelaksanaan panen padi, itik juga dapat dilepas di areal persawahan sehingga dapat memanfaatkan limbah tanaman berupa dedak dan gabuh yang tercecer menjadi makanan bagi itik. Dengan penerapan integrasi tanaman padi sawah dengan ternak itik diharapkan dapat terlaksananya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.